Kalau saya melihat hari Natal, saya bergembira, saya bahkan hadir di berbagai prosesi Natal ya. Apalagi kalau saya sedang berada di luar negeri kan, daripada saya tinggal di hotel sendirian, saya hadir loh di berbagai misa ya, sebagai bentuk, karena kalau saya hadir di berbagai misa, saya merasakan kehadiran Tuhan ya di dalam diri saya, dan spiritualitas saya juga semakin menguat. Kok misalnya pendetanya itu sedang, atau romonya itu sedang berkhotbah tentang hal-hal yang menyedihkan, saya itu menangis ya. Syariat kita bisa berbeda, tetapi iman kita itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah itu disebut dengan berbagai nama ya. Karena saya yakin Tuhan itu hanya satu. Berarti Tuhanku dan Tuhannya orang yang lain atau agama lain itu sama dong, karena Tuhan saya percaya cuma ada satu Tuhan. Berarti ibu ke misalnya luar negeri yang tadi menghadiri ibadah. Jadi kata ibu tadi bahwa Tuhan di dalam semua pandangan agama itu satu, teman-temannya. Baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain sebagainya, Tuhannya satu, kata ibu ini, teman-teman. Tentu ini sudah keliru sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, berjumpa kembali di channel Ibnu Asmin Official. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang baru saja menemukan channel ini, mari bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya agar Bapak Ibu teman-teman mendapatkan notifikasi pemberitahuan yang terbaru dari channel ini. Baik Bapak Ibu teman-teman semuanya, kali ini kita akan mengangkat video daripada Ibu ataupun Profesor Siti Musdah Mulia, teman-teman. Di video sebelumnya kita sudah mengangkat video terkait dengan profesor yang satu ini yang pernah mengatakan bahwa untuk menuju keselamatan mencapai surganya Allah itu tidak mesti beragama Islam. Tentu ini merupakan pemikiran yang sangat keliru sekali yang bisa merusak akidah umat Islam, teman-teman. Di dalam video yang akan kita bahas kali ini, profesor ini mengatakan kalau dia sangat senang sekali, bergembira sekali ketika menghadiri prosesi acara Natal ataupun misa, teman-teman. Saya tidak berlama-lama lagi, teman-teman. Coba kita dengarkan berikut ini pernyataan beliau. Sosok Yesus di dalam Al-Quran itu diceritakan seperti gimana, Bu? Itu dimulai dari kelahirannya sampai perjuangannya, begitu ya. Jadi kita diminta untuk mengimani loh perjuangan para nabi. Jadi 25 nabi itu, dan dikatakan la nufariqu baina adim. Jangan kamu membeda-bedakannya di antara mereka. Jadi kita mengimaninya itu sama. Oke, berarti kalau ada yang di daerah-daerah tertentu di Indonesia yang melarang orang untuk mengucapkan Natal. Aduh, itu. Karena kita di bulan Natal ya, Bu. Mengucapkan apa? Dilarang lagi nggak lama lagi dipenuh lagi nih WA kita ya, dengan TikTok lah segala macam. Aduh, betul-betul saya pikir orang-orang seperti ini kenapa ya kok hanya dia nggak merasa bahagia dengan kehadiran orang lain gitu ya. Kalau saya melihat hari Natal, saya bergembira, saya bahkan hadir di berbagai prosesi Natal ya. Apalagi kalau saya sedang berada di luar negeri kan, daripada saya tinggal di hotel sendirian, saya hadir loh di berbagai misa ya, sebagai bentuk, karena kalau saya hadir di berbagai misa, saya merasakan kehadiran Tuhan ya di dalam diri saya, dan spiritualitas saya juga semakin menguat. Kok misalnya pendetanya itu sedang, atau romonya itu sedang berkhotbah tentang hal-hal yang menyedihkan, saya itu menangis bahkan kadang-kadang orang bingung ya, lihat kok saya bisa menangis ya, karena spiritualitas itu satu. Bagaimana hati kita itu bisa terenyuh dengan cerita-cerita penderitaan sesama manusia, dan kalau pengkhotbahnya itu bicara hal yang lucu-lucu atau yang menggembirakan, saya juga tertawa terbahak-bahak. Jadi apa bedanya dengan yang lain, kira-kira begitu ya. Syariat kita bisa berbeda, tetapi iman kita itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah itu disebut dengan berbagai nama ya. Karena saya yakin Tuhan itu hanya satu. Berarti Tuhanku dan Tuhannya orang yang lain atau agama lain itu sama dong, karena Tuhan saya percaya cuma ada satu Tuhan. Berarti ibu ke misalnya luar negeri yang tadi menghadiri ibadah. Jadi kata ibu tadi bahwa Tuhan di dalam semua pandangan agama itu satu, teman-temannya. Baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain sebagainya, Tuhannya satu, kata ibu ini, teman-teman. Tentu ini sudah keliru sekali ya. Bisa sambil menggunakan kadang-kadang saya memodifikasinya seperti seorang biarawati. Jadi kalau saya begitu masuk, kadang-kadang saya dibawa ke depan gitu, Pak, ke depan duduk. Ya, saya menikmati duduk di depan, dan betul-betul saya menikmati semua khotbah itu dari awal sampai akhir. Lalu pertanyaannya, apakah saya berpindah agama? Lo nggak perlu, ngapain? Ya, karena agama itu kan, kalau kita keyakinan saya sudah begitu, ya saya akan pertahankan sampai akhir hayat saya. Tetapi saya yakin bahwa keyakinan saya itu mengajarkan saya untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Nah, itu dia teman-teman. Tentunya ucapan yang pertama sekali yang ingin saya sampaikan di sini adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
kita sudah melihat bersama, mendengarkan bersama bagaimana statement dan pernyataan seorang profesor yang bernama Siti Musdah Mulia ini, teman-teman. Dari video yang singkat ini ada 3 poin yang saya ambil, teman-teman. Yang pertama, secara tidak langsung ibu ini sudah mengajak umat Islam untuk bisa menghadiri prosesi Natal ataupun misa. Maka jelas ini sudah bertentangan dengan akidah umat Islam, tentunya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka jelas sekali ini merupakan suatu pandangan yang sangat keliru dan sangat berbeda sekali, teman-teman. Di mana agama Islam memandang bahwa acara Natal ataupun misa yang seperti itu tidak boleh diikutin. Karena di dalam agama Islam, Nabi Isa ataupun Yesus itu tidak dimati dan tidak pula sebagai Tuhan. Ketika kau mengatakan selamat Natal, maka ada 3 konsekuensi. Pertama, kau sudah mengatakan Isa lahir 25 Desember, padahal dia tidak lahir 25 Desember. Selamat Natal, berarti kau sama mengatakan bahwa Isa mati di palang salib, padahal Quran mengatakan wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakin syubbiha lahum. Dia tak mati di palang salib. Yang mati di palang salib adalah Yudas Iskariot. 3, ketika kau mengatakan selamat Natal, berarti sama artinya dengan kau mengatakan Isa adalah anak Tuhan, anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Haleluya. Nauzubillah. Maka pernyataan profesor ini sudah sangat jelas sekali bertentangan dengan ajaran Islam, di mana ajaran Islam mengajarkan kepada kita bahwa Nabi Isa itu tidak dimatikan ataupun tidak disalib seperti itu, dan tidak ada di dalam ajaran Islam untuk mengikuti ritual agama lain, teman-teman. Lalu yang kedua yang saya ambil, bahwa profesor ini tadi mengatakan ketika dia mengikuti prosesi misa ataupun Natal, dia mengatakan bahwa merasakan kehadiran Tuhan. Tunggu dulu ibu, Tuhan yang mana nih? Kalau Tuhan di dalam Islam tentu sangat bertentangan sekali. Jangan ibu katakan yang hadir itu adalah Tuhannya umat Islam yang biasa disebut dengan namanya Allah Azza wa Jalla ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara di dalam ajaran Kristen bahwa Tuhan mereka itu adalah Yesus, seperti itu. Jadi otomatis ibu ini sudah mengatakan kehadiran Tuhan Yesus di dalam hatinya, seperti itu, teman-teman. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat jelas sekali mengatakan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157 yang menerangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak mati, bahkan tidak disalib di tiang salib, teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zanni wa ma qataluhu yakina. Kami menghukum pula mereka, artinya di sini memberikan ketegasan kepada orang-orang Yahudi atas ucapan mereka yang mengatakan, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Sesungguhnya mereka berselisih pendapat tentangnya pembunuhan Isa. Selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya, mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang mereka bunuh itu, kecuali mengikuti prasangkaan belaka, jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Lalu di ayat selanjutnya Allah menegaskan, barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Akan tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka perkataan ucapan dari profesor ini sangat keliru dan sangat bertentangan dengan ajaran Islam, teman-teman. Lalu poin yang ketiga, teman-teman, profesor ini tadi mengatakan bahwa Tuhan di dalam berbagai pandangan agama itu satu. Nah, di sini sangat keliru lagi, teman-teman. Di dalam agama Islam, ajaran kita sangat jelas mengatakan di dalam Al-Quran sebagai dalil kita, sebagai rujukan kita, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Tidak ada Tuhan selain Allah di dalam ajaran Islam. Maka sebab itu kalau ibu ini mengatakan bahwa Tuhan di dalam semua agama itu sama, jelas sekali ini sudah bertentangan dan sangat keliru sekali, bisa merusak akidah umat Islam, teman-teman. Dan ternyata ketika saya mencari profil daripada profesor ini yang bernama lengkap Profesor Siti Musdah Mulia, ternyata beliau pernah mengungkapkan pandangan moderat tentang isu-isu Islam. Dia telah menyatakan tidak ada arahan yang menuntut wanita menggunakan hijab dan telah mengungkapkan sentimen ramah, harus ramah kepada LGBT, dan Musdah juga menganggap poligami itu haram.
Dia juga telah mengungkapkan pandangan bahwa perempuan muslim harus diizinkan untuk menafsirkan sendiri ajaran Islam dan menjadi ulama. Maka sangat jelas sekali bagaimana cara ibu ini berasumsi sendiri, berpikir sendiri, dan bahkan dia mengatakan harus bisa ramah kepada mereka LGBT seperti itu. Allahu Akbar. Ini tentu sangat merusak akidah umat Islam. Bagi teman-teman yang sudah menyimak video ini, silakan tinggalkan pendapatnya, komentarnya di bawah. Atas kehadiran teman-teman, Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan ribuan terima kasih banyak. Kita akan berjumpa di episode berikutnya. Tetap bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, comment, dan share. Jazakumullah khairul jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.